Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Abi Ashar Dakhilullah dengan NIM 2025 100 20 11 0027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa keemasan dalam metodologi keempat mazhab fikih. Pada fase ini kita telah melewati beberapa fase yang kita lewati. Yang pertama yaitu fase tabi al-tabi'in, yang pada periode itu masuk ke dalam fase khulafaur rasyidin juga. Nah, pada kali ini kita akan membahas masa keemasan pada tari tasyrih. Nah, dalam periode ini metodologi hukum adalah sebuah usul fiqh yang mengalami sebuah perubahan yang melahirkan keempat mazhab terbesar yang kita kenal hingga saat ini. Tentunya kita akan membahas beberapa aspek munakahat atau ilmu pernikahan, ilmu perkawinan atau pernikahan. Ada beberapa perbedaan dalam metodologi dasar ilmu ini yang memiliki beberapa pendapat dari keempat mazhab yang memiliki variasi yang berbeda-beda karena metode pendekatannya sama-sama melalui dalil dengan menggunakan realitas sosial serta asas keadilan yang ada. Dalam metode ini, fikih munatahat terbagi menjadi 4 imam mazhab. Ada beberapa perbedaan dari keempat imam ini, yaitu dalam metode pendekatannya dan tujuannya. Yang pertama dari mazhab Hanafi, metode pendekatannya yaitu sangat rasional yang mengedepankan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber untuk menjadikan syarat syah atau sebuah kias yang berpikiran secara logis dan mengedepankan keadilan berdasarkan kemaslahatan yang ada. Mazhab ini sangat menghargai sebuah kehendak per individu, termasuk kepada perempuan dewasa, karena penerapannya yaitu bahwa seorang wanita yang berakal dewasa dan sehat boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada seorang wali, asalkan calon suaminya itu setara ataupun sama-sama memenuhi mahar yang telah ditentukan. Pada masa Maliki ini memiliki metode pendekatan yang berbeda pula. Pada masa ini sangat menekankan sangat kuat pada Al-Quran dan Sunnah juga, tetapi ia juga memiliki pola yang berbeda pada tradisi masyarakat, karena pada masa ini mengikuti tradisi masyarakat yang ada di Madinah karena dianggap sebagai cerminan sunnah yang hidup secara maslahah dan mursalah, secara kemaslahatan dan universal. Dalam penerapannya, mazhab ini menerapkan kriteria kafaah, yaitu sebuah kesetaraan antara keduanya, yaitu calon suami dan calon istri, yang diukur dari beberapa aspek agama, kehidupan sosial maupun aspek keturunan. Kemudian mazhab Syafi'i pendekatannya melalui metode penyelarasan atau penyeimbangan antara aliran hadis secara rasional.
mazhab ini menyusun beberapa dalil yang kuat dan ketat yang sumbernya berasal dari Al-Quran maupun hadis, selama sanadnya sahih, benar ataupun sangat baik. Mazhab ini menolak sebuah istihsan, menolak sebuah keadilan karena tidak sesuai dengan pemikiran secara logika atau masuk ke dalam kias. Kemudian masuk ke dalam mazhab Hambali, metode pendekatannya sangat berbeda pula, dikarenakan metode ini sangat mengedepankan secara tekstual, sama-sama memprioritaskan Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya, tetapi tidak menggunakan hadis yang doif atau lemah, melainkan hadis dan Al-Quran dijadikan sebagai perbandingan, sebagai fatwa sahabat atau pendapat sahabat yang sangat membatasi berpikir secara logika kecuali dalam kondisi darurat. Baik, di sini pada masa ini, masa keemasan, telah banyak sejarah dan perbedaan hukum dalam fikih yang berubah dikarenakan bukan karena sebuah ilmu perkawinan atau pernikahan dikarenakan cacat, melainkan lahirnya beberapa metode pendekatan dari beberapa mazhab yang ada. Yang pertama, mazhab Hanafi memiliki tujuan ataupun visi yang berbeda antara keempat mazhab yang ada. Yang pertama, mazhab Hanafi memiliki tujuan, memiliki hak kepercayaan secara individu antara perempuan. Dan mazhab Maliki selalu mengedepankan sebuah legalitas sosial berbasis imam. Jadi ya sangat berbeda dengan mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Syafi'i menjaga kewaspadaan secara formalitas berbasis hukum dan teks hadis yang ada. Sedangkan mazhab Hanbali memberikan sebuah perlindungan secara ketat bagi kaum perempuan melalui perjanjian akad ataupun syarat pernikahan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.